Tanpa ibunya sadari, itulah saat-saat terakhir ibunya melihat Charlene. Hai guys, welcome back to my channel. Namaku Asya Sandria dan terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua? Semoga semua sehat ya. Jangan lupa untuk jaga kondisi kalian. Oke, kali ini aku akan membahas tentang seorang remaja yang diperkirakan tewas dan dagingnya dibuat menjadi bahan kebab. Wah, gimana ceritanya? Yuk kita langsung mulai. Charlene Downs ini adalah seorang remaja berusia 14 tahun. Dia lahir pada tanggal 25 Maret 1989 dan tinggal bersama ibunya yang bernama Karen Downs dan ayahnya yang bernama Robert Downs. Dia juga tinggal bersama saudara-saudaranya di Buchanan, Blackpool. Charlene ini bersekolah di St. George School di Blackpool. Walaupun kelihatannya Charlene ini anak yang ceria dan happy, tetapi sebenarnya dia memiliki kehidupan yang kacau, terutama setelah dikeluarkan dari sekolahnya. Charlene ini termasuk anak nakal dalam tanda kutip, kalian pasti tahu lah maksudku. Ya ini ya teman-teman, anaknya suka mengunjungi Blackpool Central Promenade. Ini adalah tempat wisata di Inggris di mana banyak orang pergi ke sana. Ya pokoknya tempatnya daerah pinggir pantai gitu. Jadi ya teman-teman, Charlene ini merupakan salah satu dari 60 remaja cewek di kota itu yang bekerja melayani kebutuhan seks para karyawan fast food yang ada di sekitar sana demi imbalan makanan dan rokok. Gila nggak sih? Emang kalian mau jual tubuh kalian demi makanan dan rokok? Yang aku nggak habis pikir itu orang tua di sana kok biarin anaknya ngelakuin seperti itu ya? Ibunya Charlene yaitu Karen terakhir berbicara pada Charlene pada malam hari tanggal 1 November 2003 di Blackpool Town Centre. Waktu itu Charlene mengenakan celana jeans hitam dengan gambar elang emas di depannya, kaos lengan panjang berwarna hitam, sepatu boot berwarna hitam, dan juga menggunakan kardigan berwarna putih. Nah teman-teman, pada hari kejadian, ibunya Charlene ini sedang membagikan selebaran yang berisi iklan restoran India yang baru mau buka di situ. Waktu itu ya teman-teman, sekitar pukul 6.45 malam, ibunya ini masih bersama Charlene dan saudaranya Charlene yang bernama Rebecca. Mereka asik ngobrol dan tertawa di pinggir jalan dekat gereja. Setelah mereka asik ngobrol, Rebecca pamit untuk pulang ke rumah. Sementara Charlene ini pamit untuk jalan lagi bersama teman-temannya. Jadi Charlene ini pamit, "Mah, aku pergi dulu ya sama teman-temanku." Charlene sempat menelpon teman-temannya di telepon umum. Lalu teman-temannya bilang, "Oh oke, kamu tunggu aja di situ." Lalu akhirnya dia menunggu di pinggir jalan bersama ibunya. Ketika akhirnya teman-teman Charlene datang, mereka pun menuju ke Winter Garden. Nah teman-teman, Winter Garden ini merupakan tempat wisata terbesar di kota kecil itu. Jadi pada saat itu ibunya sempat berpesan, "Charlene, kalau kamu pulang harus tepat jam 10 malam loh ya, dengerin mama." Terus Charlene bilang, "Oke mas, siap, beres." Tanpa ibunya sadari, itulah saat-saat terakhir ibunya melihat Charlene. Setelah selesai membagikan flyer, pada saat itu sekitar jam 10 malam, ibunya ini berjalan pulang ke rumah dengan harapan kalau Charlene itu sudah ada di rumah itu. Namun pada saat dia masuk ke rumah, yang bukain itu malah suaminya. Terus dia tanya, "Loh pah, anak kita belum pulang?" Terus papanya yang bilang, "Enggak tuh belum." Lah ibunya bilang gini, "Loh padahal aku udah bilang kok jam 10 suruh pulang." Jadi setelah mereka tahu kalau Charlene ini belum pulang, mereka awalnya tidak khawatir dan biasa-biasa saja, karena mereka tahu kalau Charlene ini itu suka memberontak dan suka pulang telat. Tapi sampai 1 jam kemudian Charlene belum juga pulang. Lalu mereka akhirnya mencoba menelpon Charlene, tetapi Charlene tidak mengangkatnya. Lalu Robert, ayahnya Charlene, akhirnya memutuskan untuk mencari Charlene dengan sepeda motornya, lalu mengelilingi perumahannya mereka. Namun Charlene tidak juga ditemukan. Robert pun menenangkan istrinya dan berkata, "Sudah lama, tenang aja. Mungkin dia lagi nginep di rumah temannya, tapi dia lupa menelpon kita." Jadi ya teman-teman, Charlene ini kan memang anaknya itu bandel, terus nakal. Jadi orang tuanya bilang, sudahlah, gak usah dipikirin, ngapain juga ditungguin, mending kita nunggu besok aja." Jadi mereka berdua pun memutuskan untuk tidur dan berpikir entar lihat aja besok gimana. Tapi keesokan paginya Charlene juga belum pulang. Terus orang tuanya kayak, "Waduh, kok belum pulang ini?" Jadi akhirnya orang tuanya memutuskan untuk masuk ke mobil dan keliling kota untuk mencari anaknya.
Mereka juga datang ke rumah-rumah teman-temannya Charlene dan menanya satu persatu, "Charlene ada nggak nginep di sini?" Tapi nggak ada juga Charlene-nya. Menurut kesaksian temannya Charlene, yaitu Natasha dan Natalie, katanya mereka itu berpisah pada jam 9.30 malam. Jadi setelah Charlene berpisah dengan Natalie dan Natasha ini, dia pergi lagi bersama teman-teman yang lain ke Carousel Bar di North Pier, Blackpool. Berdasarkan rekaman CCTV di tempat itu, terlihat kalau ada seorang remaja cewek sedang berdiri di persimpangan Dixon Road dan Talbot Road yang diyakini adalah Charlene. Anak yang diduga Charlene itu terlihat sedang bersama seorang wanita yang berumur 30 tahunan yang rambutnya dicat pirang dan menggunakan mantel sekitar ukuran 3/4. Menurut teman Charlene, dia dan Charlene-nya ini meninggalkan Carousel Bar dan pergi ke pusat kota sekitar jam 10 malam. Dan temannya Charlene melihat Charlene terakhir kalinya jam 11 malam di sekitar Talbot Road. Nah, teman-teman, orang tuanya Charlene ini tuh mulai panik. Lalu mereka akhirnya langsung menuju ke kantor polisi dan melapor kepada polisi itu. Namun polisinya bilang, "Loh, ini nggak bisa, Bu, soalnya belum 24 jam. Kalau ada anak hilang gitu, harus nunggu 24 jam baru bisa bikin laporan." Nah, akhirnya mereka pun balik pulang ke rumah, menunggu 24 jam, baru akhirnya mereka balik ke sana buat bikin laporan. Setelah 24 jam kemudian, orang tuanya Charlene ini kembali lagi ke kantor polisi. Polisi pun mencatat data-datanya Charlene, lalu akhirnya mereka melakukan pencarian. Namun setelah keesokan harinya, Charlene belum juga ditemukan. Ibunya Charlene ini mulai merasa ada yang salah, karena meskipun Charlene ini anak yang bandel, dia juga sangat suka dengan sekolah. Kalian kan tadi dengar kalau Charlene itu sempat dikeluarin dari sekolah. Nah, sekarang sekolahnya ini sudah memperbolehkan dia untuk masuk kembali ke sana. Jadi dia akan memulai tahun ajaran baru di situ. Nah, Charlene ini sudah excited banget. Nah, kan seharusnya dia kan udah pulang kan, tapi kok ini sampai sekarang belum pulang-pulang juga. Hari demi hari berlalu. Tidak ada juga tanda-tanda keberadaannya Charlene. Bahkan tidak ada SMS dan telepon dari anaknya. Berita menghilangnya Charlene pun mulai menyebar. Akhirnya banyak orang yang datang ke kantor polisi untuk memberi laporan. Ada yang bilang kayak gini, "Oh, aku lihat Charlene di rel kereta." Terus ada juga yang bilang, "Aku lihat Charlene di dekat emperan toko." Tapi ada juga yang bilang, "Oh, tadi aku lihat Charlene tiduran di truk." Nah, polisinya kan bingung gitu ya. Jadi mereka menelusuri satu persatu laporan mereka. Namun ternyata laporan itu tidak ada satupun yang benar. Polisi mulai bertanya ke tetangga dan teman-temannya Charlene untuk mencari keberadaannya Charlene. Namun setelah berminggu-minggu kemudian tetap saja Charlene tidak ditemukan. Dalam kasus ini tidak ada satupun koran atau TV lokal yang memberitakan tentang kehilangannya Charlene ini. Karena itu ibunya menghubungi media The Gazette untuk membantu mencari anaknya. Cuman pihak media tidak langsung menyiarkan kasus kehilangan anak ini karena mereka mendapatkan laporan dari polisi kalau ini cuma kasus anak yang kabur dari rumah. Ya gini loh kerja polisi yang nggak bener. Kalau polisi yang benar itu kan harusnya kan membantu masyarakatnya kalau ada masalah, kalau anaknya hilang gitu. Nah ini malah dihalang-halangin, kan aneh gitu loh. Bayangkan andai kata dari awal kasus ini ditayangkan di TV dan disebar di koran-koran. Kemungkinan besar pasti ada banyak laporan-laporan dari orang yang mungkin melihat Charlene di luar sana. Namun setelah hampir 4 minggu kemudian, baru berita ini ditayangkan di media-media. Akhirnya berita kehilangan Charlene menyebar melalui berbagai media elektronik. Namun tetap saja tidak ada petunjuk kemana hilangnya anak ini. Waktu berlalu dengan cepat, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Namun tetap saja Charlene hilang tanpa jejak. Sampai 3 tahun kemudian, polisi akhirnya menghubungi keluarganya Charlene. Nah, polisinya bilang kalau kemungkinan besar Charlene ini sudah terbunuh. Namun ibunya ini tidak mau menerima hal itu. Kalau anaknya sudah terbunuh, mana jasadnya? Dari sini, kasus anak hilang menjadi kasus pembunuhan. Polisi pun mulai mencari tersangka dan langsung menemukan mereka. Ada 2 pria yang ditangkap. Yang pertama, seorang pria berusia 29 tahun yang berasal dari Jordania yang bernama Iyad Al-Batiki. Dia adalah pemilik Funny Boys Fast Food yang berjualan kebab di Blackpool. Yang kedua adalah Raveshi yang merupakan rekan bisnis Al-Batiki. Mereka dituduh melakukan pembunuhan terhadap Charlene, lalu tubuhnya ini dimasukkan ke dalam kebab yang akan dijual di gerai fast food mereka.
Jadi Al-Batiki setelah melakukan hubungan intim dengan Charlene, dia langsung membunuh Charlene dan demi menghilangkan buktinya, dia menaruh tubuh Charlene di alat penggiling daging. Lucunya keluarga Charlene tidak diberitahu mengenai berita ini. Mereka malah tahu tentang berita ini keesokan harinya di koran. Yang anehnya itu, polisinya itu malah memberitahu ke media terlebih dahulu sebelum ke keluarganya. Kan aneh gitu ya. Nah, Al-Batiki dan Rafeshi akhirnya diadilin, namun mereka gagal divonis, jadi persidangan dijadwal ulang pada April 2008. Namun, mereka tetap saja dibebaskan karena mereka tidak mempunyai cukup bukti. Pada April 2008, beberapa minggu setelah persidangan kedua, Karen, ibunya Charlene ini menikam suaminya pada saat bertengkar. Namun karena lukanya kecil, suaminya ini menolak untuk memberikan tuntutan. Karen melakukan hal ini karena dia merasa stres, khawatir, dan frustrasi akan kasus anaknya. Pengadilan ini membawa perhatian para publik bahwa di kota itu terjadi pelecehan seksual pada anak-anak. Jadi ya teman-teman, di sana itu banyak karyawan-karyawan fast food yang memelihara remaja-remaja untuk ditiduri dan diberi imbalan berupa makanan, drugs, alkohol, dan lain-lain. Nah, sebenarnya kenapa polisi bisa berasumsi kalau Charlene itu dibunuh? Sebenarnya mereka itu mendapatkan rekaman tape yang berisi tentang percakapan Al-Batiki kalau dia itu telah melakukan hubungan intim dengan seorang remaja. Namun karena dia marah, dia membunuh remaja itu. Dan tubuhnya dipotong-potong lalu dimasukkan ke penggiling daging untuk dibuat kebab dan dijual di gerai kebabnya mereka. Tapi di rekaman itu tidak disebut-sebut nama Charlene, sehingga polisi hanya bisa menduga apakah ini Charlene atau bukan. Karena tidak mempunyai banyak bukti, akhirnya mereka pun dibebaskan. Nah, Charlene ini merupakan salah satu dari 60 remaja cewek yang dipelihara oleh karyawan-karyawan fast food di sana untuk memuaskan nafsu mereka dengan imbalan makanan, alkohol, drugs, dan rokok. Akhirnya si Al-Batiki dan Rafeshi ini karena tidak memiliki cukup bukti dibebaskan dan malah diberi kompensasi sebanyak 250.000 pound sterling atau yang setara dengan 4,5 miliar. Mantap kan? Udah gak dihukum, terus gak diapa-apain, malah dapat duit. Tapi pada tahun 2011, Al-Batiki dihukum bukan karena kasus Charlene, melainkan karena dia melakukan pelecehan seksual dan penyerangan dengan cara menyundul kepalanya kepada seorang remaja yang berusia 18 tahun. Kasus ini tidak terselesaikan. Kita tidak tahu di mana Charlene berada. Apakah dia masih hidup atau sudah mati pun kita tidak tahu. Walaupun banyak spekulasi tentang hilangnya dia, namun tetap saja tidak ada bukti yang akurat. Sebenarnya setelah Al-Batiki dan Rafeshi ini dibebaskan, saudarinya Charlene yaitu kakak laki-lakinya dan kakak perempuannya sempat terlibat hukum karena mereka membalas dendam sendiri kepada kedua orang itu. Namun karena kasusnya tidak begitu berat, jadi mereka hanya didenda saja. Dan pada 1 Agustus 2017, polisi menangkap seorang yang bernama Nigel Lyott yang berusia 51 tahun di Preston. Kenapa? Karena dia tinggal di Blackpool pada saat Charlene menghilang. Namun akhirnya dia dibebaskan setelah 2 hari ditanya-tanya. 14 tahun kemudian, ditemukan sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan Charlene yang terakhir. Di rekaman itu terlihat dia sedang berjalan bersama adiknya yang bernama Rebecca. Namun semuanya sudah sia-sia. Ternyata polisi sudah memiliki rekaman itu sejak lama. Namun mereka baru menyebarnya 14 tahun kemudian. Speechless aku tuh. Investigasi masih berlanjut, namun berjalan dengan sangat lambat karena bukti yang sedikit dan waktu yang sudah cukup lama. So, bagaimana menurut kalian? Apakah 2 orang itu bersalah atau Charlene cuma kabur dari rumah? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian. Pokoknya share yang banyak itu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan itu aja. Oke, bye!